Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua dimanapun saudara-saudara berada. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Kristen di hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu dan semoga kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus terus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Pada malam hari ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa kami, Allah yang kudus, Allah yang kekal, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Kami bersyukur buat malam hari ini kami kembali di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami datang bersyukur oleh karena kasih dan anugerah-Mu dalam hidup kami. Pada malam hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Berilah kami hikmat pengetahuan untuk dapat memahami firman-Mu, dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam Kitab Ulangan pasal 4 ayat 3-4 yang mengatakan, "Matamu sendiri telah melihat apa yang diperbuat Tuhan mengenai Baal Peor, sebab Tuhan Allahmu telah memunahkan dari tengah-tengahmu semua orang yang mengikuti Baal Peor. Sedangkan kamu sekalian yang berpaut pada Tuhan Allahmu masih hidup pada hari ini." Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, ada seekor ikan besar yang terdampar di sebuah pantai. Banyak orang yang melihatnya kemudian memutuskan untuk membawa ikan besar itu kembali ke laut. Memang tidaklah mudah oleh karena berat ikan yang di luar rata-rata tersebut. Namun dengan banyaknya orang dan peralatan yang ada, ikan tersebut bisa dikembalikan ke laut dan menjadi segar kembali setelah sebelumnya mau mati. Tak lama ikan itu pun berenang meninggalkan mereka dan memasuki lautan luas. Pertanyaannya, mengapa ikan harus berada di dalam air? Yaitu karena airlah sumber kehidupannya. Sebesar-besarnya ikan dan sekuat-kuatnya ikan, kalau ia terpisah dari air maka ia akan mati. Demikian jugalah dengan manusia, yaitu bahwa sumber kehidupan manusia adalah Tuhan. Maka manusia haruslah berpaut kepada Tuhan supaya tetap hidup. Banyak orang berpikir bahwa mereka dapat hidup dengan kekuatan sendiri, mengandalkan harta, jabatan, kemampuan, relasi ataupun kepintaran mereka. Namun sesungguhnya semua itu terbatas dan tidak dapat memberi kehidupan yang sejati. Ketika manusia menjauh dari Tuhan, hidupnya akan perlahan menjadi kosong, kering, kehilangan damai sejahtera, dan mudah jatuh dalam dosa. Sama seperti ikan yang tidak dapat bertahan tanpa air, demikian juga manusia tidak akan mampu bertahan tanpa hadirat Tuhan di dalam hidupnya. Hanya ketika manusia hidup dekat dengan Tuhan, maka ia akan memperoleh kekuatan, pengharapan, damai sejahtera dan kehidupan yang sesungguhnya. Melalui ayat perenungan kita pada malam hari ini, dalam kitab Ulangan pasal 4, ayat 3 dan 4, firman Tuhan ini menjelaskan bahwa mata bangsa Israel sendiri yang telah melihat apa yang diperbuat oleh Tuhan mengenai Baal Peor. Mereka melihat bahwa Tuhan Allah Israel telah memunahkan dari tengah-tengah mereka semua orang-orang yang mengikuti Baal Peor. Mereka yang berpaut pada Tuhan tetap hidup. Seharusnya bangsa Israel sudah tahu bahwa Tuhan adalah sumber kehidupan mereka. Namun ternyata sebagian dari mereka bandel dan tegar tengkuk. Mereka yang tegar tengkuk ini menjauh dari Tuhan dan justru mendekat kepada berhala yang dalam ayat ini disebutkan dengan Baal Peor.
Oleh sebab itu, mereka yang tegar tengkuk dan mengikuti Baal Peor menerima hukuman Tuhan, yaitu kematian. Sebaliknya dikatakan bahwa mereka yang berpaut kepada Tuhan tetap hidup. Berpaut sama artinya dengan mengikuti, menempel lebih dekat. Jelas saja mereka tetap hidup sebab mereka menempel pada sumber hidup. Hal ini menegaskan kepada kita bahwa sesungguhnya Tuhan itu hidup dan berhala itu mati. Siapa yang mau tetap hidup maka ia harus berpaut kepada Tuhan dan bukan kepada berhala. Ada dua hal yang dapat kita pelajari. Yang pertama, sumber kehidupan rohani. Dosa membuat manusia mengalami kematian kekal dan berada di bawah kuasa dosa dan maut. Sebab dosa telah memisahkan manusia dari Tuhan, yang adalah sumber kehidupannya. Oleh sebab itu, jikalau ingin hidup, hanya ada satu cara, yaitu berpautlah kepada Tuhan, Sang Sumber hidup, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus menjadi penebus kehidupan kita. Firman Tuhan mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang kedua, sumber kehidupan jasmani. Mengenai masalah dalam kehidupan jasmani pun, Tuhan tetap menjadi sumbernya. Apapun yang kita butuhkan dalam dunia ini, Allah sanggup mengadakan apa yang menjadi kebutuhan kita. Firman Tuhan mengatakan dalam kitab Filipi pasal 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Seringkali manusia merasa kuat ketika memiliki uang, pekerjaan, usaha, atau kedudukan yang baik. Tetapi kehidupan dapat berubah sewaktu-waktu. Apa yang hari ini kita andalkan bisa saja hilang dalam sekejap. Karena itu Tuhan ingin supaya kita tidak menggantungkan hidup kepada perkara duniawi, melainkan kepada Dia yang tidak pernah berubah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita hidup berpaut kepada Tuhan, maka hati kita tidak mudah goyah oleh keadaan. Dalam kekurangan Tuhan memelihara, dalam pergumulan Tuhan menguatkan, dan dalam setiap musim kehidupan Tuhan tetap setia, mencukupkan kebutuhan anak-anaknya. Fanny J. Crosby dalam syair lagunya, seperti yang terdapat dalam Kidung Jemaat 408 ayat 1, mengatakan bahwa di jalanku diiringi oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai surgawi asal imanku teguh. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Fanny J. Crosby meyakini dengan sungguh bahwa bimbingan dan penyertaan Tuhan dalam perjalanan hidupnya. Walaupun suka duka dialami dalam hidupnya, dia percaya bahwa itu membangun hidupnya. Dia yang terbatas dan lemah karena buta matanya, tetapi kuat karena kehidupannya berpaut kepada Tuhan Yesus Kristus yang adalah pandu hidupnya. Fanny J. Crosby tidak putus asa karena kelemahan fisiknya, tetapi dia menjadi berkat bagi banyak orang karena hidupnya berpaut kepada Tuhan. Dia meyakini dengan sungguh bahwa Allah adalah sumber kehidupannya. Bagaimana dengan kita? Marilah kita hidup berpaut kepada Tuhan dengan sungguh dan menjadikan Tuhan sebagai sumber kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara yang sudah mendengarkan, dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat bagi Allah Bapa kami,
Allah yang kudus, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Pada malam hari ini kami bersyukur lagi di hadapan Tuhan. Oleh karena firman-Mu yang datang kepada kami, mengingatkan kami bahwa Engkaulah sumber kehidupan kami. Ampuni kami jika selama ini kami lebih mengandalkan kekuatan sendiri daripada berpaut kepadamu. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah mengajar kami untuk selalu hidup dekat dengan Tuhan, mengikuti kehendak Tuhan dan tetap percaya dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa buat firman-Mu, tanamkan dalam hati kami. Biarlah firman-Mu boleh berakar, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu. Berkati di setiap saat, tempat dan kondisi hidup umat-umat-Mu, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Hamba berdoa ya Tuhan buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan saat ini, yang hari ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Engkau Allah yang Maha Kuasa. Engkau Allah yang sanggup menjamah kehidupan umat-umat-Mu. Sembuhkan sakit penyakit umat-umat-Mu Tuhan. Pulihkan keadaan umat-umat-Mu ya Tuhan. Berkati perekonomian umat-umat-Mu ya Bapa. Serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami untuk selalu berharap hanya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan. Hanya di dalam nama Yesus, kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat dan diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi doa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.